Hai teman-teman, kali ini kami akan membawakan materi dari mata kuliah rentang perkembangan manusia dengan topik pembahasan berupa perkembangan fisik dan motorik anak usia 7-12 tahun. Materi yang ada dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang aspek pertumbuhan fisik yang dikemukakan oleh Kahlin and Thompson, yaitu sistem syaraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik atau tubuh anak. Pada perkembangan otak menurut Vasta, Heath, dan Miller, anak mengalami 3 tahap, yaitu cell production, cell migration, dan cell elaboration. Lalu, teman-teman sudah tahu belum kalau lingkaran kepala anak pada fase ini bertambah sekitar 2-3 cm dan mengalami perlembatan setelahnya. Hal ini disebabkan karena setelah anak menginjak usia 7 tahun, proses myelinisasi sudah terbentuk dengan sempurna. Pada usia ini, anak sudah memiliki kemampuan dalam mengkoordinasi tubuh, sehingga anak juga sudah bisa melakukan gerakan yang kompleks, seperti berenang, bermain alat musik, dan bermain yang melibatkan banyak aktivitas fisik. Perkembangan anak pada tahap ini bisa dilihat dari bagaimana cara anak berperilaku. Perubahan pada kelenjar endokrin membuat anak memiliki pola tingkah laku yang baru. Contohnya, anak mulai menggemari aktivitas yang berkaitan dengan interaksi lawan jenis. Aspek yang terakhir menurut Kahlin and Thompson adalah perubahan tubuh anak. Perubahan ini terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, kenaikan berat badan pada anak. Rata-rata pertumbuhan pada periode ini berkisar antara 3,2 kg per tahunnya. Selain itu, tinggi badan anak yang sudah mencapai sekitar 115 cm di rentang usia ini, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah anak menginjak usia 12 tahun, tinggi badan anak akan mencapai kurang lebih 150 cm. Perubahan anak juga terlihat dari mulai tanggalnya gigi desidui dan digantikan setelahnya dengan gigi dewasa yang permanen, serta mulai tumbuhnya gigi molar yang pertama. Pada periode pertumbuhan ini, meskipun organ reproduksi anak secara fisik belum matang, namun anak sudah memiliki tingkah laku dan ketertarikan seksual yang nantinya akan terus berkembang hingga anak mencapai usia pubertas. Pada perubahan-perubahan yang terjadi ini, faktor genetik dan lingkungan memiliki pengaruh pada pertumbuhan anak loh teman-teman. Itulah mengapa kebutuhan gizi dan pergerakan anak di usia ini harus tetap diperhatikan agar anak dapat tumbuh dengan maksimal. Selanjutnya, kita beralih pada tahapan perkembangan fisik. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, perubahan fisik anak laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Contohnya, pada remaja perempuan akan tumbuh payudara dan menstruasi. Untuk remaja laki-laki, berupa bentuk dada yang lebih bidang dan tumbuhnya jakun serta perubahan suara yang menjadi lebih rendah. Lalu kita beralih ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Faktor ini ada 2 teman-teman. Yang pertama, faktor genetik, yang berarti faktor bawaan dari orang tua berupa gen dan DNA. Selanjutnya, ada juga faktor nurture. Untuk faktor nurture, ada beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama, pengaruh gizi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, gizi ini sangat penting untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak. Selanjutnya, ada faktor gangguan emosional, jumlah rangsangan fisik dari lingkungan, kesehatan, dan faktor bentuk tubuh. Selain itu, ada juga yang tidak kalah penting yaitu faktor lingkungan keluarga, terutama orang tua sebagai orang terdekat yang selalu berada di samping sang anak. Selanjutnya, kita akan beralih ke perkembangan motorik anak. Motorik kasar adalah keterampilan yang melibatkan gerakan seluruh tubuh. Kegiatan yang membutuhkan otot inti seperti lengan dan kaki masuk ke dalam motorik kasar.
Contohnya yaitu kemampuan untuk duduk, berdiri, berjalan, hingga berlari membutuhkan keterampilan dari motorik kasar. Motorik halus secara umum adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dan tugas sehari-hari. Motorik halus dibutuhkan untuk kegiatan yang membutuhkan otot halus atau intrinsik pada tangan dan jari. Tahapan perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Berikut tahapan dari usia 7 sampai 12 tahun. Faktor yang memengaruhi perkembangan motorik yaitu motivasi belajar anak, pengetahuan orang tua, lingkungan pengasuhan, teman sebaya, stimulasi, dan juga tingkat gizi. Dalam perkembangan motorik anak, orang tua atau pengasuh perlu memberikan berbagai kegiatan yang dapat membantu menstimulus perkembangan motorik dari sang anak. Pada usia 7-12 tahun, fisik anak akan terlihat perubahannya. Anak sudah mampu mengontrol dan mengkoordinir gerakan tubuh dan otot-otot anak menjadi semakin kuat. Sehingga terdapat beberapa aktivitas fisik yang dapat membantu perkembangan motorik kasar dari sang anak, seperti contohnya menendang, melompat, melempar, menangkap, dan berlari. Agar anak tidak merasa terbebani dalam melakukan berbagai aktivitas ini, maka dapat dilakukan kegiatan yang bersifat informal seperti permainan yang dapat diatur sendiri oleh anak. Kegiatan tersebut dapat berupa permainan anak-anak seperti petak umpet, lalu juga berbagai jenis olahraga seperti sepak bola, basket, baseball, dan lainnya. Selain perkembangan motorik kasar, motorik halus anak juga perlu diberikan stimulus. Seperti yang dijelaskan dalam teori perkembangan Piaget, pada usia 7-12 tahun, anak mulai dapat berpikir logis terhadap objek yang konkret. Mental anak sudah semakin matang untuk memecahkan masalah yang lebih rumit, sehingga fase ini dianggap menjadi waktu yang ideal untuk anak belajar berbagai keterampilan. Kegiatan membangun motorik halus anak akan berfokus pada membangun kreativitas anak dalam bidang seni dan berbahasa. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah menulis, menggambar, membuat kerajinan, menjahit, mengetik, dan lainnya. Dalam pemberian stimulus motorik halus, orang tua atau pengasuh dapat mulai melihat minat dan bakat dari anak tersebut. Ketika anak telah memasuki usia 7 tahun, koordinasi otot-otot juga sudah berkembang. Koordinasi antara mata dengan tangan juga sudah berkembang dengan baik. Anak juga memiliki keseimbangan tubuh yang baik sehingga telah mampu melakukan kegiatan olahraga yang sederhana. Apabila anak yang sudah menginjak fase ini namun mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai kegiatan motorik yang telah dijelaskan, maka muncullah kemungkinan anak mengalami keterlambatan perkembangan. Keterlambatan perkembangan anak dapat dilihat dari kendala yang dialami oleh anak dalam kegiatan sehari-hari. Beberapa contoh kendalanya adalah anak belum bisa menggunakan pakaian secara mandiri, anak belum mampu menyelesaikan kegiatan-kegiatan motorik halus seperti menulis, mengikat tali, dan menjahit. Terakhir, anak juga memiliki kesulitan dalam melakukan olahraga terutama dalam koordinasi fisiknya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih.